Halo, perkenalkan nama saya Namira Salsabila Irza. Kali ini saya akan menyampaikan campaign dengan tema Help Save the Environment. Lingkungan sendiri merupakan tempat semua makhluk hidup beraktivitas sehari-hari, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun, tidak jarang lingkungan hidup kita itu rusak dan merugikan segala pihak. Kerusakan lingkungan hidup sendiri merupakan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Terdapat berbagai bentuk dari kerusakan lingkungan. Di antaranya yaitu kerusakan ekosistem, pencemaran air, pencemaran tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus, dan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Kerusakan lingkungan hidup juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang disengaja seperti ulah manusia maupun yang tidak disengaja akibat peristiwa alam. Kerusakan lingkungan sendiri juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan di sini apabila kerugian yang ditimbulkan itu sangat serius. Dan setiap negara pastinya memiliki aturan yang mengatur mengenai tindak kejahatan lingkungan. Isu yang akan saya angkat dalam campaign ini yaitu mengenai isu lingkungan yang ada di Afrika. Wilayah benua Afrika membentang di belahan bumi utara maupun selatan, mencakup daratan luas di barat daya Asia dan pulau-pulau di sekitarnya. Benua Afrika sendiri terbagi atas 5 kawasan yaitu Afrika Utara, Barat, Tengah, Timur, dan Selatan. Benua Afrika juga kaya akan sumber daya alam seperti hasil dari lahan cocok tanam, minyak, gas alam, mineral, hutan, dan satwa liar lainnya. Benua ini juga memiliki sebagian besar sumber daya alam baik yang berkelanjutan maupun yang tidak. Afrika sendiri memiliki 30% cadangan mineral dunia, 8% gas alam dunia, dan 12% cadangan minyak dunia. Selain itu, cadangan terbesar di dunia seperti dari kobalt, berlian, platinum, dan uranium berada di Afrika. Namun, sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan malah cepat menyusut akibat banyaknya kegiatan ilegal. Melihat sumber daya alam yang cukup melimpah di Afrika ini, seharusnya Afrika itu dapat menuju pembangunan yang lebih besar dan lebih baik lagi. Dan melimpahnya sumber daya alam di Afrika ini sendiri juga tidak menandakan kesejahteraan akan hidup masyarakat di Afrika, di mana salah satu permasalahan yang sangat berdampak dan sangat merugikan makhluk hidup di Afrika yaitu adanya permasalahan mengenai isu polusi air. Akses air bersih sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu hak asasi manusia yang sangat mendasar. Air bersih juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Namun, sumber daya ini dapat dikatakan langka dan sulit didapatkan di Afrika. Secara umum, pencemaran air yaitu suatu proses masuknya zat asing ke suatu badan air baik di atas maupun di bawah tanah. Dan dalam proses tersebut menyebabkan air itu tidak dapat digunakan lagi atau bersifat racun bagi ekosistem di sekitar lingkungan tersebut. Pencemaran air sendiri pada dasarnya sangat mengganggu bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Terlebih lagi bagi negara yang sudah mengalami kelangkaan air bersih. Hal ini merupakan ancaman bagi hidup dan dapat menjadi sarang bagi segala penyakit, seperti diare, kolera, disentri, dan banyak lainnya. Hal ini sendiri juga dapat terjadi ketika sanitasi di lingkungan tersebut buruk. Apalagi bagi daerah yang dilanda kemiskinan dapat lebih menderita karena tidak ketersediaannya air dan tidak tersedianya air bersih dan berkualitas. Then there's the water. This fishing village is located in one of the city's biggest slums. Àwọn tó kọ́ṣẹ́ nínú ọkọ̀ iṣẹ́ ẹja ńlá ń ṣe jù. Ẹ̀rẹ́ rí pé tí epo bá dànù àbí àwọn nǹkan tó ń jù sínú omi ẹ̀ bíi pure water something like that ó máa ń gba owó lọ́wọ́ wa gan. Tí ẹja bá tún rí gbogbo kinní ẹ̀ kò lè dúró dáadáa mọ́.
Dapat dilihat pada cuplikan sebelumnya bahwa polusi air ini sangat merugikan warga di lingkungan sekitar air yang tercemar. Terlebih di dalam video ini, para nelayan kesulitan untuk mencari ikan karena ikan-ikan akan bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya polusi air. Yang pertama yaitu sanitasi yang buruk. Kemiskinan dan juga kurangnya pendanaan membuat sistem pengelolaan sampah yang baik itu merupakan menjadi alasan utama mengapa orang-orang mencemari persediaan air dengan membuang limbah ke air. Sampah atau limbah yang dibuang ke air akibat infrastruktur yang kurang ini akan menimbulkan penyakit yang mengancam kelangsungan hidup. Kedua yaitu ada pertambangan. Proses penambangan sendiri sangat bergantung pada air dan merupakan salah satu penyebab utama pencemaran air. Air yang bercampur dengan polutan kimia, pasir, dan zat lainnya dipompa di bawah tekanan tinggi ke dalam sumur bawah tanah untuk melepaskan minyak dan gas. Air limbah ini disimpan di dalam tangki, yang mana tangki tersebut sering mengalami kebocoran sehingga masuk ke air tanah. Dan pada akhirnya, air tanah pun tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Polusi air juga dapat disebabkan oleh sumur fracking bawah tanah yang tidak disegel secara efektif. Ketiga yaitu ada pertanian. Kegiatan pertanian skala industri sendiri banyak menggunakan bahan kimia, sehingga kegiatan pertanian ini dapat menyebabkan polusi air yang parah di negara-negara berkembang. Karena permintaan makanan di seluruh dunia tumbuh secara ekspansional, tumbuh secara besar-besaran, para petani pun pada akhirnya berada di bawah tekanan untuk menanam tanaman lebih cepat dan menjauh dari praktik pertanian organik yang berkelanjutan. Dan dalam prosesnya mereka membahayakan kesehatan mereka dan kesehatan komunitas mereka dengan menyebabkan pencemaran air melalui masuknya pestisida dan kelebihan nitrogen dari pupuk ke sungai. Aliran sungai pun akan tercemar dengan zat-zat kimia yang dipakai oleh petani dalam menanam pertanian mereka. Yang keempat yaitu ada deforestasi atau penggundulan hutan. Kegiatan penggundulan hutan sendiri dapat menyebabkan erosi tanah, yang mana nantinya tanah akan masuk ke dalam badan air dan sekitarnya. Hal ini sendiri dapat menimbulkan pencemaran dan tentunya tidak baik untuk tanaman. Selain tidak baik untuk tanaman, manusia maupun hewan juga sangat bergantung pada sumber air untuk minum dan aktivitas lainnya. Namun akibat pencemaran air oleh tanah yang erosi, air pun tidak dapat digunakan lagi oleh makhluk hidup. Kelima yaitu ada urbanisasi. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan tidak sejalan dengan banyaknya sumber daya dan infrastruktur. Hal ini pun tentunya dapat meningkatkan limbah pembuangan sehari-hari yang mana akan mengacu pada polusi air. Selain faktor-faktor tersebut, sebenarnya juga banyak faktor lain yang dapat menyebabkan polusi air ini. Polusi air sendiri tentunya akan berdampak pada seluruh tatanan lingkungan dan seluruh tatanan kehidupan, baik manusia, tanaman, maupun hewan. Kelangkaan air yang diikuti oleh tercemarnya air oleh bakteri, virus, polusi, dan lainnya di Afrika sendiri menjadi permasalahan yang sangat serius. Akibat adanya polusi air, pasokan air bersih pun juga ikut terkontaminasi dan menjadi hal yang langka. Dan juga parahnya menyebabkan kematian yang cukup banyak jumlahnya dari tahun ke tahun. Banyak penyakit tropis yang ditularkan melalui air yang tidak bersih, seperti demam tifoid, kolera, disentri, dan diare, dan banyak penyakit lainnya. Selain itu, penyakit pes, tifus, dan trakoma atau infeksi mata yang menyebabkan kebutaan juga sering terjadi di daerah yang airnya tercemar. Efek dari polusi air ini sendiri juga membuat stabilitas ekonomi dan kemajuan negara pun terhambat karena tingkat melek huruf yang rendah dan hal ini pun tidak dapat ditanggung oleh pemerintah negara berkembang seperti Afrika. Kebanyakan para wanita dan gadis muda di Afrika itu sering melakukan perjalanan jauh untuk mencari air bersih untuk keperluan sehari-hari mereka. Dan hal ini pun membuat mereka
bolos sekolah dan akhirnya menyerah pada pendidikan. Nah, dan tidak jarang pula di saat mereka melakukan perjalanan tersebut, banyak para wanita ini yang dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain timbulnya penyakit yang mengancam jiwa manusia, polusi air ini tentunya juga mengancam biodiversity atau biodiversity di Afrika. Keberagaman hayati sendiri, beragaman hayati seperti hewan dan tanaman tentunya akan sangat terancam akibat air yang tercemar, di mana hewan dan tanaman ini mengkonsumsi air yang tercemar, dan pada akhirnya hal ini menyebabkan sejumlah hewan dan tanaman mati dari waktu ke waktu dan populasinya pun berkurang dan pada akhirnya akan berujung kepada kepunahan. Polusi air di Afrika sendiri telah melanda banyak negara di benua tersebut, salah satunya di Afrika Selatan. Afrika Selatan sendiri baru-baru ini diklasifikasikan oleh World Bank sebagai negara industri baru dengan ekonomi terbesar kedua di Afrika. Industri besar di Afrika Selatan pada umumnya bergerak pada bidang pertambangan seperti emas, berlian, platinum, dan kromium. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa kegiatan perindustrian di Afrika Selatan ini cukup tinggi, yang mana hal ini dapat mengarah terhadap isu polusi air. Banyak sungai dan danau yang tercemar akibat dari pemuaan air limbah domestik dan industri. Selain itu, limbah pertambangan, kimia pertanian, dan juga lainnya juga dapat menyebabkan tercemarnya aliran air seperti sungai dan danau. Hal ini pun mengancam sumber daya air hampir di sebagian besar wilayah Afrika Selatan. Pakar sendiri menyebutkan bahwa terdapat sekitar 850 juta liter limbah yang dibuang ke laut di Afrika Selatan. Polusi air di Afrika Selatan sendiri sebagian besar disebabkan oleh limbah dari industri. Salah satu isu pencemaran air yang terjadi di Afrika Selatan yaitu tercemarnya air sungai Umbilo. Air di sistem sungai Umbilo di kota Madia eThekwini, Durban, itu sangat tercemar. Pencemaran sungai ini sendiri disebabkan oleh polusi yang tidak terkendali selama bertahun-tahun dari industri dan infrastruktur pembuangan limbah yang tidak efisien dan terdegradasi, sehingga menyebabkan limbah mentah yang menyebabkan sistem air pun tercemar. Polusi air yang sangat buruk di sungai ini sampai menyebabkan warna dari sungai Umbilo ini berubah menjadi warna biru. Dapat dilihat di dalam slide ini, air sungai tersebut yang pada awalnya seperti air sungai seperti warna air sungai pada umumnya berubah menjadi warna biru dikarenakan zat-zat kimia yang dibuang oleh banyak industri itu dibuang ke sungai dan membuat sungai pun menjadi berubah warna. Tentunya kesehatan masyarakat di sekitar pun dapat terkena dampak dari pencemaran air ini, dan juga dampaknya hal ini pun berdampak juga pada biosfer yang secara langsung dapat merusak ekologis lingkungan sekitar Sungai Umbilo. Tercemarnya sungai tentunya juga akan berdampak pada biodiversity lingkungan di sungai dan sekitarnya. Hewan-hewan maupun tanaman di sekitar sungai tersebut dapat terancam dan pada akhirnya populasi dan berbagai spesies hewan di sungai dan di sekitar sungai dapat berkurang dan dapat menuju kepunahan. Limbah yang dibuang ke sungai akan mengalir ke laut dan nantinya juga dapat merusak biodiversity di lautan. Terancamnya biodiversity sendiri dapat berujung terhadap kerusakan ekologis lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi isu pencemaran Sungai Umbilo ini yaitu salah satunya dilakukan oleh organisasi peduli lingkungan yaitu Greenpeace Afrika yang bekerja sama dengan komunitas Umbilo River Watch untuk meningkatkan kesadaran tentang penyebab dan dampak pencemaran air ini pada komunitas dan ekosistem yang rentan. Mereka bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sungai untuk tidak mencemari sungai dan tidak membuang limbah secara ilegal ke sungai.
Selanjutnya yaitu terdapat salah satu dalang di balik terjadinya polusi air di Afrika Selatan yang diketahui merupakan salah satu perusahaan penyedia listrik di Afrika Selatan yaitu Eskom. Pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu adanya kegiatan seperti mengekstrak dan mencuci batu bara untuk pembangkit listrik. Polusi air melalui penambangan batu bara juga diperburuk oleh drainase asam tambang yang menyebabkan polusi parah pada badan air Afrika Selatan yang kritis seperti Sungai Olifants di sekitar Taman Nasional Kruger. Jika melihat definisi kejahatan lingkungan menurut Rob White, kegiatan yang merusak lingkungan oleh perusahaan penyedia listrik ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan lingkungan, di mana kegiatan perusahaan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat dan di sekitarnya. Selain itu, isu sampah plastik di Afrika Selatan pun menjadi salah satu faktor utama dari tercemarnya air. Adanya kegiatan impor sampah plastik di Afrika Selatan ini tentunya dapat menimbulkan masalah baru dan hanya akan merugikan kehidupan masyarakat. Manusia, tanaman, maupun hewan yang terdampak dari polusi air ini dapat dikatakan sebagai environmental victims, di mana hak dasar mereka sebagai makhluk hidup itu terenggut begitu saja akibat kegiatan-kegiatan perusak lingkungan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan juga kerjasama dengan komunitas-komunitas atau organisasi yang bergerak khusus di bidang lingkungan untuk mencari upaya yang tepat dalam menanggulangi isu polusi air ini. Pemerintahan dan organisasi-organisasi tersebut mungkin dapat melakukan campaign secara berkala terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka akan kebersihan lingkungan. Pemerintah di Afrika harusnya juga dapat bertindak tegas terhadap oknum yang menjadi dalang dari kejahatan lingkungan ini. Dapat dilihat bahwa isu polusi air sendiri juga sebenarnya terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Namun, hal ini tidak separah yang terjadi di Afrika. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat Indonesia harusnya lebih dapat meningkatkan aware mereka dan kesadaran mereka mengenai pencemaran lingkungan dan juga pemerintahan pun dapat memberikan solusi yang tepat untuk masalah pencemaran air, yaitu salah satunya mungkin dengan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan yang mencemari. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan hak dasar kita sebagai makhluk hidup pun untuk mengakses air bersih selalu terpenuhi. Terima kasih.